wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akad. Saya Imelda Aviana, nomor induk mahasiswa 102180052. Dan saya Ina Indriana, nomor induk mahasiswa 1080053. Pembahasan pertama yaitu pengertian akad. Kata akad berasal dari kata al-akad yang berarti ikatan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Pengertian akad secara terminologi fikih yaitu perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 angka 1 yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu asas akad. Akad memiliki beberapa asas, di antaranya yaitu asas sukarela. Artinya, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak dengan tidak adanya keterpaksaan. Asas selanjutnya, asas amanah. Artinya, setiap akad dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan. Asas ihtiyati atau kehati-hatian yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Asas luzum yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas sehingga terhindar dari praktik maisyir. Asas selanjutnya, asas saling menguntungkan. Artinya, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Asas transparansi yaitu akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Asas iktikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung perbuatan buruk. Asas selanjutnya yaitu asas sebab yang halal. Artinya, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram. Kemudian, asas al-huriyah atau kebebasan berkontrak. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun akad. Rukun akad yang pertama adalah para pihak yang berakad. Kedua, objek akad. Ketiga, tujuan pokok akad. Keempat, kesepakatan. Syarat dari tujuan akad yaitu tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Tujuan akad sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Kemudian, syarat dari kesepakatan. Kesepakatan di sini maksudnya yaitu sigot. Sigot, akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Syarat selanjutnya, kesesuaian antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, serta ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara mantap dan tidak menunjukkan adanya keraguan dan paksaan. Rukun akad memiliki syarat
syarat akad. Syarat-syarat dari pihak-pihak yang berakad yaitu berbilang. Maksudnya, pihak yang melakukan akad lebih dari satu, baik perorangan maupun kelompok. Syarat selanjutnya yaitu orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Kemudian, syarat dari objek akad adalah harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserah terimakan. Objek akad yang dimaksud di sini adalah amwal atau jasa yang halal yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Pembahasan selanjutnya adalah kategori hukum. Hukum akad terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, akad yang sah, yang kedua, akad yang fasad atau dapat dibatalkan, dan yang ketiga adalah akad yang batal. Yang pertama, akad yang sah. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua, akad yang fasad atau dapat dibatalkan. Akad yang fasad atau dapat dibatalkan adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, namun terdapat segi atau hal lain yang merusak akad karena pertimbangan maslahat. Yang ketiga, akad yang batal. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Pembahasan selanjutnya, aib. Sebelum membahas mengenai aib, dalam akad terdapat qiyar. Qiyar itu sendiri adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan atau membatalkannya, baik karena alasan syariah atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Di dalam qiyar, penjual atau pembeli memiliki hak untuk dapat membatalkan jual beli. Macam-macam qiyar ada 9, di antaranya qiyar majelis, qiyar syarat, qiyar ta'yin, qiyar aib, qiyar ruqyah, qiyar naqd, qiyar was, qiyar gaben, dan qiyar tadlis. Qiyar aib itu sendiri adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad ketika ditemukan cacat atau aib pada objek akad yang tidak diketahui pemiliknya pada saat ijab qabul. Dampak qiyar ini sendiri adalah akad tidak bersifat mengikat bagi yang memiliki hak qiyar sampai adanya kerelaan pembeli menerima atau keputusan membatalkan akad. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akibat akad. Akibat akad yang dibuat oleh kedua belah pihak berakibat, yang pertama, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Kedua, akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Yang ketiga, akibat akad, suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan nas-nas syariah. Dan yang keempat, akibat akad, suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang. Pembahasan selanjutnya mengenai penafsiran akad. Bila mana akad tidak jelas, maka perlu ditafsirkan. Penafsiran akad juga harus sesuai dengan kaidah hukum Islam. Namun, apabila rumusan akad telah jelas,
maka akad tidak perlu ditafsirkan. Penafsiran akad bertitik tolak kepada pernyataan kehendak para pihak dan bukan kepada kehendak batin yang tersembunyi dalam hati, sepanjang pernyataan kehendak itu masuk akal. Pernyataan kehendak para pihak apabila tegas dipegangi makna yang tegas. Akan tetapi, makna yang tegas jika tidak jelas, maka dipegangi makna majazi, dan menafsirkan agar dapat dilaksanakan lebih diutamakan daripada tidak melaksanakannya. Kemudian, apabila makna rumusan akad tidak dapat dilaksanakan, maka akad tidak dilaksanakan. Apabila terdapat keraguan tentang pernyataan para pihak, akad ditafsirkan untuk keuntungan pihak yang menjadi debitur atau yang lemah kedudukannya. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai bai. Jual beli atau bai disebut juga dengan kata asyira, al-mubadalah, dan at-tijarah. Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.